Halo teman-teman, para pendengar Simak Suara. Ini adalah kelanjutan kisah dari cerita Ayano Kouji. Selamat mendengarkan. Part 13. 28 Februari 2011. Diary, aku akan menceritakan kepadamu hal yang baru saja terjadi padaku. Aku sangat tidak sabar dari tadi untuk menuliskan segera kejadian ini pada lembarmu. Aku bertemu dengan sahabatku yang sudah lama sekali tidak bertemu. Ini temanku saat SD dulu. Awalnya, aku diajak oleh Cindy. Kamu ingat kan Cindy? Teman dekatku dari SD sampai kuliah itu. Iya, dia mengajakku bertemu dengan Lauren, teman SD yang lama sekali tidak pernah kudengar lagi kabarnya. Akhirnya, berkat Facebook, Cindy bisa bertemu kembali dengan Lauren ini. Singkat cerita, Lauren mengundang kami untuk merayakan ulang tahun anaknya yang paling bungsu. Sayangnya, aku dan Cindy berhalangan untuk datang di hari Minggu kemarin. Karena itu, kami baru bisa datang hari ini. Kami datang menemui Lauren dan keluarganya. Sayangnya, suaminya sedang bekerja, sehingga tidak dapat kami temui saat kami datang. Saat kami datang, Lauren menemui kami sambil menggendong Stephen anaknya. Menurut yang kudengar dari Cindy sebelum kami tiba, Stephen adalah anak Lauren yang keempat. Stephen melihat kami dengan penuh penasaran dari gendongan mamanya. Sedangkan ketiga kakaknya melihat aku dan Cindy dari atas anak tangga. Hai Steven, umur berapa sekarang? Tanya Cindy pada anak itu. Stephen mengacungkan 4 jarinya. Haha, pintar. Kata Cindy begitu. Dia sudah bisa berhitung? Tanyaku pada Lauren. Belum sih, belum sampai tahap berhitung. Baru mengajarkan angka untuk dihafal olehnya. Itu pun baru sampai angka 5. Jawab Lauren. Oh, berarti sudah lumayan juga loh. Steven anak berapa, ayo? Tanyaku pada Stephen. Dia memalingkan mukanya ke arah tangga kemudian mengacungkan 7 jari padaku. Kok 7? Steven anak keempat. Kataku mengoreksinya. Stephen menggeleng dan mengacungkan kembali ke 7 jarinya. Kali ini giliran Lauren yang mengoreksi anaknya. Steven anak keempat, sayang. Katanya sambil memegang satu demi satu jari anaknya. Ko Sandi, Ko Salomo, Ci Sylvia, Steven, semuanya 4. Hitung Lauren pada anaknya. Stephen menggeleng keras dan tetap menunjukkan 7 jarinya sambil menangis keras. Akhirnya, Lauren menyerah dan menggendong anaknya untuk meredakan tangisnya. Menurutmu kenapa Steven mengacungkan 7 jarinya tadi, Ren? Tanya Cindy ketika kami sudah duduk bersama setelah Lauren menidurkan Stephen pada tempat tidurnya. Yang sampai dia hampir tertidur pun masih mengacungkan 7 jarinya sambil merengek. Entahlah. Yang pasti, gue bahkan belum ngajarin Steven untuk ngitung sampai 7 loh. Katanya demikian. Mungkin kakak-kakaknya kali yang ngajarin. Usulku begitu. Enggak mungkin. Koko sama cicinya barengan gue pas ngajarin Steven. Kita semua baru ngajarin sampai 5 kok. Ngomong-ngomong Ren, kok lu nggak kenalin anak-anak lu yang lain ke kita? Ingat Cindy. Aku juga setuju dengan Cindy. Ya kalian sih datangnya hari Senin. Kalau kemarin aja bisa ketemu lah. Laki gue juga ada. Lah hari Senin begini, anak-anak gue masih belum pada pulang sekolah kali. Justru sebentar lagi jam 10 gue mau jemput. Aku dan Cindy saling berpandangan heran. Kemudian Cindy terlihat seperti sedang memikirkan sesuatu sebelum akhirnya bertanya pada Lauren. Ren, sorry nih, gue mau nanya aja. Nanya apaan, Sin? Ah, lu mau nanya aja bikin gue takut deh. Serius banget tampang lu. Kata Lauren begitu. Oh, sorry. Gue takut lu tersinggung aja, Ren. Tapi gue penasaran aja. Ya udah, lu mau nanya apaan sih? Kalau nggak salah, kata Foni kemarin ini, lu sempat keguguran ya? Muka Lauren terlihat sedih. Iya. Tadinya gue sama laki gue mikir anak cukup 3 aja. Karena udah dapet cewek juga sebagai anak ketiga. Makanya gue konsumsi obat-obatan supaya kagak hamil lagi. Nggak taunya laki gue jadi sukses. Kita jadi punya cukup rezeki. Bisa beli rumah yang lumayan ini. Nah, laki gue bujuk gue. Mau nggak punya anak lagi yang terakhir? Aku dan Cindy hanya mendengarkan sambil mangut-mangut. Nah,
Katanya sih, karena obat-obatan KB yang gue konsumsi ini bikin rahim gue rada gimana gitu. Akhirnya gue sering keguguran sebelum akhirnya dapet Steven. Jelas Lauren. Berapa kali keguguran, Ren, kalau boleh tahu? Tanya Cindy lagi. 3 kali, Sin. Tadinya mah gue sama laki gue udah mau give up aja. Taunya dapet Steven. Jelas Lauren sambil tersenyum sedih. Aku dan Cindy kembali berpandangan dan kami melihat ke arah tangga. Di puncak tangga duduk 3 anak kecil, ketiganya lelaki yang menatap ke arah kami. Cindy juga bisa melihatnya karena dia adalah salah satu temanku yang memiliki kepekaan untuk itu. Meskipun kutukan dia tidak sebesar kutukanku. Kami berdua terpaku menatap ketiga anak kecil itu. Ketiganya terlihat sebagai anak-anak kecil biasa, kecuali kulit mereka yang sangat pucat. Ketiganya mengenakan baju putih-putih. Hei, kalian ngapain? Tanya Lauren yang langsung melanjutkan aku dan Cindy. Oh, enggak kan? Cuma lagi bengong aja. Kata Cindy. Bengong kok berdua? Aneh kalian. Sorry nih, Sin. Elisa, gue kudu jemput anak-anak gue yang lain dari sekolah. Kami berdua bangun dengan kikuk dan mengiyakan Lauren. Segera Lauren menggendong Steven yang masih tertidur dan menggendongnya sampai ke mobilnya. Kemudian kami berpamitan dengan Lauren dan pulang dari situ. Di perjalanan pulang, aku merasakan hawa yang sangat dingin pada tengkukku. Dengan refleks, aku melihat cermin yang terpasang pada penghalang matahari di hadapanku. Di kursi belakang mobil Cindy, duduk ketiga anak itu berdampingan. Aku hanya bisa melihat sampai batas mulut mereka. Ketiganya sedang tersenyum lebar. Cindy juga menyadarinya dan melirikku. Aku hanya menggeleng padanya dan mengisyaratkan bahwa ada yang menumpang di belakang mobilnya. Cindy hanya mengangguk kecil dan melanjutkan mengemudi, berusaha sekuat mungkin untuk tidak mengacuhkan mereka. Tapi harapan kami sia-sia untuk pura-pura tidak melihat mereka. Dengan lirih, ketiganya bersuara. 1, 2, 3. Bisik mereka dengan lirih, namun terdengar sangat jelas di telingaku. Dan telinga Cindy, karena dia juga mengucap, sama sepertiku. Yang keempat, mati. Bisik satu orang dari mereka. Yang kelima, mati. Sambung satu orang dari mereka. Yang keenam, mati. Disambung satu orang lagi. Steven ketujuh. Steven ketujuh. Bisik mereka lagi berbarengan. Mereka terus mengulang-ulang bisikan itu. Aku merasakan seluruh badanku bergetar. Gemetar karena kedinginan dan karena perasaan yang sangat kelam dan gelap yang menyebar di seluruh mobil kami. Sementara bisikan anak-anak kecil ini terus berkumandang. 1, 2, 3. Yang keempat, mati. Yang kelima, mati. Yang keenam, mati. Steven ketujuh. Steven ketujuh. Bisik mereka terus menerus. Sampai akhirnya kami melewati sebuah rumah sakit yang besar di daerah itu. Ketiganya menyeru ke depan dan berseru melengking. Stop. Seru ketiganya. Dengan campuran suara seperti suara anak kecil dan orang dewasa yang berkata berbarengan. Cindy menginjak rem sekuatnya hingga mobil kami berhenti mendadak. Untung saja jalanan masih berupa jalanan kompleks, jadi sangat sepi. Kami turun di sini. Kami turun di sini. Kami turun di sini. Bisik mereka sambil menatap bergantian ke arah kami berdua. Kami mati di sini. Kami mati di sini. Kami mati di sini. Ucap mereka sambil ketiganya menunjuk ke arah rumah sakit yang besar itu. Kemudian mereka bertiga merangkak melewati Cindy dan aku. Kemudian menembus pintu dan menghilang. Beberapa menit kemudian, Cindy dan aku baru menemukan kewarasan kami. Jantung kami berdua masih sama berdebarnya setelah mengalami kejadian tadi. Sampai akhirnya Cindy berkata, Ayo, kita lanjut pulang. selanjutnya perjalanan kami tidak ada gangguan lagi sampai tiba di rumah. Sesampainya di depan kosku, Cindy berkata, Nanti gue telepon orang buat nyaranin dia
supaya doain anak-anaknya yang keguguran itu. Aku hanya mengangguk setuju sebelum Cindy melanjutkan perjalanan. Kurasa ketiga anak itu bukanlah mereka yang jahat, tapi seperti arwah yang masih belum bisa melanjutkan ke dunia lain sebelum ada yang mengantar mereka dengan semestinya. Part 14, 7 Maret 2011. Halo Diary, aduh, aku kangen sekali padamu. 2 hari kita tidak bertemu. Aku sudah tidak sabar untuk cerita pengalamanku selama 2 hari kemarin. Kamu tidak keberatan kan? Aku perlu membagi cerita ini atau aku bisa sangat stres. Jadi, seperti yang aku sudah tuliskan 3 hari yang lalu, aku dan kawan-kawan kan pergi ke villa di daerah. Villa itu sendiri sih seperti cottage pada umumnya. Beraksen seakan terbuat dari kayu-kayu dan terkesan romantik karena penerangannya sedikit remang-remang. Di bagian belakang villa, terdapat jalan setapak dengan pepohonan rindang. Beberapa ranting pohon bahkan menutupi sebagian dari jendela-jendela yang menghadap ke belakang. Sedangkan bagian depannya langsung berhadapan dengan laut. Ya, tidak langsung sih, tapi setidaknya masih kelihatanlah lautnya. Seperti biasa mahasiswa, begitu datang, kita hanya melempar barang-barang bawaan dan segera pergi bermain, sampai dengan malam harinya. Tidak ada yang terjadi pada saat siang sampai dengan malam hari pertama. Sampai dengan tengah malam, kami masih bangun dan bermain kartu di ruangan tengah villa kami. Aku dan cewek-cewek lain tidur di lantai 1, sedangkan para cowok tidur di lantai 2. Ya, supaya tidak terjadi khilaf di antara kami tentunya. Tapi tidak ada satupun dari kami yang berniat tidur di hari pertama ini. Setelah bosan bermain kartu, Bobby mengajak kami untuk bercerita seram agar lebih menghidupkan suasana. Aku sudah menolak keras dan berdalih kalau aku paling takut cerita-cerita hantu itu. Masalahnya, aku tidak bisa merasakan atau melihat apapun di sini. Tidak seperti biasanya. Karena setidaknya pasti tempat seperti ini ada penunggunya kan? Tapi aku tidak bisa mendeteksi apapun di sini. Hanya ada aura berat seakan membuat sulit bernafas. Karena itulah aku merasa sangat was-was. Begitu juga dengan Cindy. Sepertinya dia juga bisa merasakan aura yang tidak biasa ini deh. Karena biasanya apabila ada yang bercerita tentang horor, Cindy malah bersemangat untuk memberitahukan penglihatannya akan mereka yang sedang ikut mendengarkan cerita horor ini bersama mereka. Karena itu, aku dan Cindy memutuskan untuk memisahkan diri dari mereka dengan beralasan kalau kami sudah ngantuk dan memang takut untuk mendengar cerita-cerita hantu itu. Kami naik ke kamar, aku dan Cindy maksudnya. Lalu kami mengobrol-ngobrol ringan mengenai perjalanan kami. Ngomong-ngomong, Lis, lu ngerasain juga ya? Tanya Cindy sambil matanya menyapu ruangan. Aku tahu maksudnya, tentang villa ini pasti. Iya, aku ngerasain sih. Perlu nggak kita larang anak-anak di bawah buat cerita setan gitu? Tanya Cindy, mengarahkan jempolnya untuk mengisyaratkan lantai bawah tempat teman-temanku yang lain sedang berkumpul. Masalahnya, kalau datang beneran, yang diincar pasti gue yang malu duluan. Iya, aku paham sekali pendapat Cindy itu. Kalau ada makhluk yang penasaran pada kami, sudah pasti aku dan Cindy yang peka akan kehadiran mereka yang akan ditunjukkan terlebih dahulu. Kenapa? Karena kami adalah saksi mata yang bagus untuk mereka dibanding mereka yang tidak bisa melihat. Kalau mereka yang tidak bisa melihat mendapatkan gambaran mengenai sosok makhluk itu dari kami yang bisa melihat, akan lebih mudah buat mereka untuk menampakkan diri pada orang-orang yang tidak bisa melihat. Sudah kubilang kan? Saksi mata yang baik. Selain itu, kami yang punya kutukan ini lebih rentan. Menurut dari orang yang kukenal, karena semakin dekat dengan dunia sana, maka bau kami atau aroma kami akan lebih menarik bagi mereka. Oke lah, cukup dengan teori-teori semacamnya. Intinya, aku dan Cindy berada dalam resiko yang lebih besar untuk gangguan mereka ketimbang yang lainnya. Memang bagaimana kamu mau larang mereka? Iya ya, kalau kita larang sekarang, satu-satunya cara ya ngaku kalau minimal gue bisa ngeliat. Lu sih bilang aja karena takut gitu. Aku tidak setuju. Karena itu aku menggeleng dan bilang, Ntar kamu yang dibilang orang aneh.
Soalnya macam kita ini kan dicapnya udah mendekati dukun. Nggak apa-apa deh. Yang penting kita berhentiin mereka dulu. Nextnya bisa dipikirin lagi nanti. Lagian, paling mereka nanya apa gue bisa ramal cinta atau enggak. Hibur Cindy sambil berdiri dan berjalan ke pintu kamar. Tiba-tiba mati lampu. Kampret. Umpat Cindy. Ya, dia memang sedikit sering mengumpat. Tapi mati lampu ini benar-benar aneh. Karena bahkan kami tidak bisa melihat apapun. Bahkan seakan tidak ada cahaya apapun dari jendela. Benar-benar gelap gulita. Aku berusaha mencari-cari HP-ku. Anehnya, aku tidak bisa menemukannya. Padahal aku menaruhnya tepat di bawah tanganku sebelum mati lampu. Lis, HP gue di situ nggak? Enggak tuh. Aku juga nggak ketemu nih HP ku. Perasaan tadi udah gue kantongin deh. Cindy terdengar sedikit panik. Tiba-tiba terdengar bunyi yang sangat kencang. Seakan baru saja petir menyambar di samping kamar kami. Kemudian aku merasakan sedikit perubahan aura di sekitarku. Aku tidak lagi sulit bernafas, auranya sedikit menipis. Tapi aku bisa merasakan mereka sekarang. Banyak sekali. Pikirku saat itu adalah bagaimana caranya untuk segera pergi dari sini. Tapi hal itu tidak mungkin. Aku dan Cindy sama-sama tidak bisa membawa mobil. Dan selain itu, mobil hanya 2. Dan tidak mungkin hanya 1 mobil untuk dipakai sisa teman-temanku. Tiba-tiba, aura keberadaan mereka menghilang dan lampu menyala kembali. Kami berdua, aku dan Cindy saling menatap kebingungan. Ini sangat aneh sekali. Cindy langsung buru-buru keluar kamar dan cepat turun ke ruang tengah tempat teman-teman kami berkumpul. Aku berusaha menyusulnya sebisaku. Di bawah, Cindy langsung bertanya dengan marah ke teman-teman kami. Siapa yang cerita barusan? Cepat ngomong. Siapa yang barusan cerita? Gue yang cerita. Apaan sih lu, Nek? Galak banget. Jawab Andi. Tanpa peduli omongan Andi, Cindy langsung menghampiri cowok itu dan berkata serius. Lu cerita apa? Ceritain ke gua. Sekarang. Loh, katanya lu berdua takut. Kagak usah ikut-ikut lo. Gue cuma kagak sudi didatengin yang aneh-aneh. Cuman gara-gara cerita lu orang pada. Sembur Cindy dengan marah. Kemudian dia kembali ke Andi dan mendesis marah. Cerita. Sekarang. Sepertinya Andi agak takut dengan sikap Cindy yang garang deh. Karena dia langsung cerita. Ceritanya simpel. Aku masih bisa mengingat intinya. Intinya adalah anak kecil yang sedang tidur di rumah diganggu oleh suara ketukan di luar jendelanya. Setelah itu anak itu memeriksa jendelanya. Ternyata dia mendengar suara ketukan itu ternyata bukan dari jendela, melainkan dari tempat lain. Dan tempat itu ternyata adalah lemari kayu yang ada di kamarnya. Cerita yang sudah sering kami dengar. Untuk berjaga-jaga, Cindy juga bertanya pada Bobby, Annie, Desi, dan Gerald untuk cerita-cerita mereka. Baru Bobby, Annie, dan Andi yang sudah bercerita di antara mereka. Cerita Bobby hanya cerita seram semata mengenai kakek-kakek yang sering kelihatan di kampus kami. Dia tidak tahu saja kalau kakek itu tidak berbahaya, malah baik dan sering tersenyum kok. Cerita Annie sebaliknya menjadi catatan bagiku dan Cindy. Ceritanya mengenai bayangan yang berusaha menjadi nyata dengan mencelakakan manusia pemilik dari bayangan itu. Waktu menunjukkan jam 2.49 pagi. Waktu kami memutuskan untuk memasak sesuatu. Hari hampir terang dalam beberapa jam, dan aku sangat mengantuk. Cindy merasakan hal yang sama sepertiku, karena dia menanyakan apakah aku mau ikut dia kembali ke kamar untuk tidur. Aku langsung menyetujui usulan itu dan pergi ke kamar bersamanya. Tidak butuh waktu lama sepertinya untukku langsung tidur deh, karena aku tidak ingat apa-apa lagi setelah aku naik ke atas kasur. Tapi aku ingat dengan pasti apa yang kulihat saat bangun. Aku terbangun dengan tidak sengaja sekitar jam 4. Aku ingat jam digital di samping tempat tidur menunjukkan angka itu. Aku merasakan sesuatu berada di bawah selimutku. Sesuatu yang merayap di bawah kakiku. Jelas bukan seekor binatang, karena aku merasakan sentuhan yang dingin, seperti diselimuti es batu. Perasaan dingin ini merayap naik ke atas tubuhku, di bawah selimutku. Perlahan-lahan aku menggeser tanganku ke pinggiran selimutku.
Sesuatu itu merayap naik melewati perutku sekarang. Tanganku menggenggam pinggiran selimut sekarang. 1, 2, 3. Aku menyimbak selimutku ke atas. Tidak ada apa-apa. Aku menyangka akan ada sesuatu yang akan menatapku balik dari selimut itu. Tapi tidak. Tidak ada apapun di bawah selimutku. Perasaan dingin itu pun segera menghilang sekarang. Aku berpikir kalau itu hanyalah pikiranku saja. Aku menenangkan pikiranku dan bersender nyaman pada bantal kepala yang empuk. Tepat di depan wajahku, seorang nenek-nenek yang sangat tua menatap kepadaku. Dia seakan berdiri atau melayang di sisi atas tempat tidurku. Wajahnya pucat kebiruan. Bajunya berwarna ungu dan sangat kotor dengan tanah. Bagaikan nenek itu baru saja berguling di atas tanah. Perlahan, nenek itu mendekatkan wajahnya perlahan ke wajahku. Pada saat itu, aku tidak bisa merasakan tubuh di bawah leherku sama sekali. Sepertinya semua tenaga sudah diambil dari tubuhku ini. Mulut nenek itu seperti mengucapkan sesuatu. Aku mendengarnya seperti gumaman, tapi aku mendengar seperti kata cucu. Apa? Apa, Nek? Tanpa sadar, mulutku mengatakan kata-kata itu. Cucu nenek. Cucu nenek, Saputra hilang. Nenek harus cari. Cucu nenek harus mati. Harus mati. Bisiknya lagi. Cucu nenek? Tanyaku lirih. Sekali lagi aku tidak sadar saat mengatakan itu. Seperti sesuatu dalam diriku yang mendorong mulutku untuk mengatakan pertanyaan itu tanpa sadar. Mata nenek itu tiba-tiba melotot dengan penuh kemarahan kepadaku. Saputra! Saputra! Kamu lihat? Kamu lihat? Teriaknya sambil mendekatkan wajahnya dengan kini penuh dengan kemarahan. Urat-urat kemarahannya sangat bercampur dengan keriput di wajahnya. Sangat mengerikan. Kemudian nenek itu mencekikku. Kekuatan cekikannya benar-benar kuat. Mana Saputra? Nenek harus bunuh dia. Mana? Mana Saputra? Murka nenek itu sambil mencekikku dengan lebih erat. Aku tidak bisa mengucapkan apapun karena cekikan dari nenek itu. Aku hanya bisa sekuat tenaga menggerakkan leherku untuk menggeleng sambil mulutku bergerak-gerak berusaha berbicara. Nenek itu melonggarkan cekikannya, namun roman marahnya belum juga hilang dari wajahnya. Di mana dia? Di mana Saputra? Aku tidak tahu, Nek. Aku tidak kenal cucu nenek. Bisikku sambil memegangi leherku yang terasa sangat sakit. Nenek itu menjerit sekuatnya, lalu mencabut pisau dari kebayanya, kemudian melayang di atasku, berbaring dan melesat keluar jendela sambil berteriak. Di mana kau, Saputra? Teriaknya berulang-ulang, sampai sosoknya menghilang, menembus jendela. Seketika itu, aku baru bisa menemukan tenaga aku kembali dan merasakan anggota badanku. Aku terduduk sambil terbatuk-batuk karena rasa sakit dari cekikan nenek tadi masih tersisa. Sin? Kataku sambil menengok ke arah ranjang temanku, dengan maksud ingin menanyakan apakah dia melihat nenek itu tadi. Tapi Cindy tidak ada di tempat tidurnya. Selimutnya terbuka dan terjuntai separuh ke lantai. Lanjut besok ya, Derry. Tidak sadar, aku sudah menulis 5 halaman. Cerita ini belum selesai, dan ini sudah hampir tengah malam. Besok pagi-pagi aku akan lanjutkan cerita ini. Aku janji deh. Aku sudah mengantuk sekarang. Good night, Diary. Besok kita akan jumpa lagi.